Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas mata kuliah sejarah dan sistem pendidikan dengan tema permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan para anggota kelompok kami dengan yang pertama adalah saya sendiri dengan nama Benita Herani, NIM 202133227. Perkenalkan, nama saya Dariskita Jerliawani dengan nomor NIM 202133225. Perkenalkan, nama saya Maryam Aulia Khoir dengan NIM 202133229. Perkenalkan, saya Naila Farihatun Umama dengan NIM 02133255. Sebelum memulai pembahasan, saya akan menjelaskan dulu latar belakang tentang sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia bisa dikatakan masih belum merata. Masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pendidikan. Dengan melihat kondisi prestasi belajar yang tidak optimal, maka di sini kami berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Banyak sekali metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas prestasi belajar. Rumusan masalahnya adalah apa definisi dari permasalahan pendidikan, apa saja permasalahan pendidikan di negara Indonesia, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan, apa pengaruh perkembangan iptek, pertumbuhan penduduk, dan aspirasi masyarakat terhadap perkembangan masalah pendidikan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui definisi dari permasalahan pendidikan, 2. Untuk mengetahui permasalahan pendidikan di negara Indonesia, 3. Untuk mengetahui solusi permasalahan-permasalahan pendidikan, 4. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan iptek, pertumbuhan penduduk, dan aspirasi masyarakat terhadap perkembangan masalah pendidikan. Dalam bab pembahasan kali ini, yang kami presentasikan membahas 1. Definisi permasalahan pendidikan, 2. Permasalahan pendidikan di negara Indonesia, 3. Mengatasi permasalahan pendidikan, 4. Pengaruh perkembangan iptek, pertumbuhan penduduk, dan aspirasi masyarakat terhadap perkembangan masalah pendidikan. Pembahasan yang pertama adalah definisi permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah segala macam masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan. Definisi pendidikan secara umum adalah suatu hal terperinci bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat. Negara hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya karena dengan pendidikan, kemiskinan pada di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Permasalahan pendidikan di negara Indonesia. 1. Pendidikan yang belum merata. Asal pemerataan ini mencakup bagaimana sistem pendidikan mampu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat untuk mendapatkan pendidikan tanpa membedakan letak geografis, status sosial, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Pendidikan yang tidak merata tersebut bisa disebabkan berbagai hal, salah satunya karena kurangnya komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Di Indonesia sendiri banyak pegunungan dan daerah terpencil yang cukup sulit dijangkau. Permasalahan donasi dan mutu. Mutu pendidikan merupakan kualitas atau nilai dari pendidikan yang diajarkan. Pendidikan yang bermutu mampu menghasilkan tenaga atau sumber daya manusia profesional. Kualitas pendidik maupun fasilitas menjadi masalah jika hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan relevan yaitu sesuai dan berguna untuk saat ini dan masa yang akan datang. Hal inilah yang membuat pendidikan nasional di Indonesia kurang memadai.
Pendidikan di negara Indonesia yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Efisiensi dalam pendidikan yaitu apabila tujuan dalam pendidikan bisa dicapai dan memberi daya guna. Jadi pendidikan akan memberi hasil baik tanpa harus membuang-buang waktu, biaya, tenaga. Efisien mampu menghasilkan lulusan dengan produktivitas yang optimal. Sedangkan secara efektif yaitu pelaksanaan pendidikan yang mampu mencapai target yang telah diatur sebelumnya. Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia juga memiliki faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung tersebut mungkin terlihat tidak memiliki dampak yang cukup signifikan. Faktor pendukung yang pertama adalah faktor iptek. Kurang siapnya menerima perubahan zaman akan membuat perubahan mental negeri. Faktor pertumbuhan penduduk. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin banyak pula membutuhkan sekolah-sekolah. Jika kapasitas sekolah tidak cukup memadai, maka peserta didik tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan tidak bisa melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tiga, faktor permasalahan pembelajaran. Proses belajar mengajar yang dilakukan siswa dan guru di sekolah dari dulu sampai saat ini hampir sama saja dan belum banyak perubahan. Di mana sosok pendidik sebagai seorang yang serba tahu, proses tersebut membuat peserta didik merasa jenuh dan tidak menarik untuk memperhatikan materi. Kurangnya guru terlatih. Kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dialami sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Beberapa negara maju kan memberikan standarisasi yang cukup tinggi kepada calon guru. Standarisasi itu juga menuntut guru secara aktif mengembangkan potensi anak didik. Dengan begitu, proses belajar mengajar akan terasa lebih menyenangkan. Ruang kelas yang tidak memadai. Ruang kelas yang layak dan memadai menjadi faktor pendukung untuk mewujudkan suasana belajar yang nyaman bagi siswa, karena minim gangguan dari luar seperti serangga atau suara bising. Di Indonesia sendiri, masih banyak sekolah dengan keadaan yang memprihatinkan seperti atap bocor dan kelas yang kotor, yang menyebabkan pembelajaran tidak nyaman, sehingga anak-anak tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. Faktor kurangnya dana. Biaya pendidikan saat ini cukup mahal dan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini membuat masyarakat kurang mampu, sulit untuk mendapatkan edukasi yang layak. Di Indonesia, meskipun pemerintah menghilangkan biaya SMA, namun masih ada dana informal yang harus dibayarkan, seperti SPP contohnya. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. 1. Kebijakan hiburan berkelanjutan. 2. Memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas. Dengan adanya fasilitas yang menunjang dan memadai, maka juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa dan secara tidak langsung juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM kita. 3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik. 4.
penanaman pendidikan karakter kepada siswa, sebuah ilmu tanpa didampingi dengan akhlak yang baik, maka sama dengan sia-sia sekarang ini akhlak dari para generasi milenial seolah mengalami kemunduran. Contohnya saja, banyak kasus murid terhadap gurunya yang sekarang marak terjadi. Lima, pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Akses yang sulit dijangkau membuat pemerataan sulit terwujud. Namun sebenarnya pemerintah sudah memiliki cara untuk mengupayakan pemerataan pendidikan. Dilansir dari Detik News, pada tahun 2017, Kemendikbud telah memberlakukan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017. Untuk pemberlakuan sistem zonasi ini haruslah juga disertai dengan peningkatan kualitas fasilitas yang ada di sekolah. Peningkatan ini bertujuan untuk kenyamanan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan penduduk, dan aspirasi masyarakat terhadap perkembangan masalah pendidikan. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini terdapat hubungan yang erat di antara keduanya yang memiliki pengertian tersendiri, yaitu ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta. Sedangkan teknologi sendiri merupakan penerapan yang dirancanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Begitu juga perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individual maupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati keindahannya. Dilihat dari segi lapangan kerja saat ini, dunia seni dengan segenap cabangnya telah mengalami perkembangan pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan di masyarakat. 2. Laju pertumbuhan penduduk. Pengaruh ini bersumber pada dua hal, yaitu A. Pertambahan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian. Hal ini mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, yaitu proporsi penduduk usia sekolah dasar menurun, sedangkan proporsi penduduk usia rata-rata sekolah lanjutan, angkatan kerja, dan penduduk usia tua meningkat. Dengan demikian terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan. B. Penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk yang masih tidak merata. Hal ini terjadi di daerah yang padat penduduk, terutama kota-kota besar, dan daerah yang jarang penduduk, khususnya di daerah yang terpencil. 3. Aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat akhir-akhir ini mengalami banyak hal yang meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan, berpola hidup sehat, dan terhadap pekerjaan. Kesimpulan tentang pembahasan tadi adalah masalah yang mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia sendiri yang menjadikan sistem sebagai objek. Sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis untuk terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Saran. Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dengan segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin tertinggal dengan negara lain yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dahulu dengan begitu sumber daya manusia
dan terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.